dalam tahun ini aku bisa beli mobil Grand Innova Ribon, ya konteksnya begitu. Pada saatnya dia punya uang 1,5 miliar, apa yang kau dapatkan? Karena kau beli Pajero kan bisa. Nah, maka dirimu beli Pajero atau Range Rover ya seharga 1 miliar. Nah, bagi dirimu pikiran ya jadi masalah. Iya loh, kita punya uang 1,5 miliar atau 2 miliar, padahal kita bercita-cita tahun ini aku harus beli kalau mobil itu Grand Innova Ribon. Wes. Kemudian konteksnya saat dia ini kan berada pada pikiran nanti kalau anu ini. Nah, kemudian konteksnya kita punya uang 2 miliar, nggak tahu itu dapat dari mana ya salurkan. Jangankan beli Ribon, beli Range Rover pun bisa. Wah, kalau gini sih aku biar kalau kemarin aku kalau dapat uang 500 juta paling tidak kan ada yang 100 juta tak simpan, yang 400 beli Ribon. Nah ini konteksnya aku ini sudah dapat 2 miliar, apa yang aku beli? Lantas kita beli Pajero ataupun Range Rover yang seharga 800 juta. Itu arah pemikiran, nggak masalah. Tapi kau di hati ini yang namanya iman sudah mengkhianati. Nah, kelak berapa kali tumpukan dalam suatu pengkhianatan, maka dia tidak akan mengabulkan dirimu lagi. Nah, harusnya bagaimana, Gus? Iya, belilah kamu Ribon dulu. Kemudian entah 2-3 bulan kemudian baru kau jual lagi, gantikan apa yang kau suka yang terbaru ini. Namanya Range Rover ya. Tapi kayaknya nggak rasa deh, karena kan you berpikir. Nah, berpikir kan letaknya di Baitul Makmur utama. Maka kau mengatakan, ya uangku lebih kok untuk beli Range Rover. Nah, gitu kan. Tapi kalau hati kan dia ngukemi. Sesuai dia angan-angan waktu di hati itu tadi, bahwasanya besok harus dapat aku Ribon warna putih. Tapi ternyata hati dikhianati. Karena apa? Lebih banyak kita ngikuti pikiran bukan hati kita, perasaan. Konsep ini kan yang paling bahaya pada manusia, kadang-kadang dia selalu sukses terus pada ujung akhirnya nanti lewat. Ini kan sedikit tentang rezeki, makanya rezeki kadang-kadang kalau kita dihadirkan rezeki yang banyak, hati-hati dengan hatimu. Hati ini jangan sampai dikhianati ya. Nah, maka sakitnya tuh di sini. Sakit terus itu. Nah, ada kan jantungnya pindah-pindah. Nang kanan, kadang nang kiri, kadang nang uling isor. Makanya ini mau nak mlebu mau ngomongnya apa Pak? Ini iki apa Gus? Aku kakean utang, apa perlu aku bunuh diri? Ngono lho. Yo karep-karepmu kono bunuh diri kartu kanggo karet. Cek mendal-mendal mati urip uga. Triple. Buka aib jadi. Hatinya itu tetap terus, pikiran yang kamu ajakan bicara ini kan dekatnya pikiran dengan lisan. Padahal hati itu tidak mampu tidak mampu diterjemahkan dengan pikiran, tapi gelombangnya yang mampu dirasakan. Nggak mampu diterjemahkan, yang menerjemahkan pikiran ini kemudian kita bisa berbicara. Begitu. Bukan dari hati ini saya berbicara, tidak. Atau itu katakan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan hati, nggak bisa. Hati itu kepunyaan kita. Bagaimana kita harus bisa berkomunikasi? Berarti dirimu bukan hati, atau dirimu tak punya hati. Loh iya, paham. Makanya itu dengan cara hati yang kita miliki, yang harus bisa membedakan dengan akal pikiran. Kalau bisa pikiran ditundukkan sama hati, maka ketajaman mata batin yang itu mata ketiga itu akan muncul ke permukaan.
Begitu yang cirinya, apa yang dia pikirkan, apa yang dia prasangkakan itu mesti terkabul. Berarti pikiran ditundukkan oleh hati. Cara komunikasinya gitu, berarti pikiran ditundukkan oleh hati. Tetapi kalau hati menyatakan senang dan hati menyatakan saya pasti, orang hidup pasti dikasih rezeki, pikiran menolak dengan cara apapun, dengan cara dia sesambatan atau mengeluh, itu tetap yang dinilai oleh Allah adalah arah sebagian besar yang dia punya. Hatinya lebih dominan, maka itulah yang terkabul. Jikalau pikirannya yang lebih dominan, ya tahu sendiri gitu. Yang naik turun itu pikiran, bukan hati. Hati jadikan raja. Hati jadikan raja, jadikan imam. Pikiran makmum. Kalau hati bermakna lubun itu, Ya. hati yang paling dalam. Kolbun. Nurani. Kulbi kolbun, kulbaha, makna yang dalam. Maka makna yang dalam itu ya seperti itu. Kalau kulbi kan makna dasar. Kalau kolbun, kulbaha, hati sanubar. Sanubari, yang hati tersebut mampu mengalami hati sanubar yang lebih dalam lagi, lautan. Seperti merasakan segala sesuatu orang, kamu ikut menangis, ikut apa itu, kulbaha, hati sanubari yang paling dalam, Sensitif. ilmu rasa ya ada. Kita ngoncein jeruk belum dicicipi wis kecut. Wih, ada yang lebih sensitif, lebih deh. Apa? Kau mau belimbing dulu? Wih, kecut deh. Super sensitif lagi ada dia bel. Anu kesini ono rujaan belimbing dulu, gendeng muni gua. Itu kolbun, kulbaha. Yang kulbaha itu hanya informasi aja dia was-was. Seperti COVID-19. Ya, corona ini kan tak pernah ada. Hanya pemahaman ilmu tauhid aja kita dikelaskan naik. Tapi semuanya ya karena memang kita kalah prosedural dengan orang-orang pengabdi setan. Nggak pernah ada kalau saya. Terserah kamu mau apa, ternyata di sini bukan saya sombong ya, saya biar ya akan terjadi begitu. Ternyata di jamaah kita juga nggak ngefek. Ya realita ini. Kalau saya katakan realita bukan karena saya sombong. Tidak, karena keyakinan yang mampu dibaca itu ya wa ya bu. Sifat dat itu melekat pada makna orang tersebut. Kalau dia berdurasi Rahman Rahim ataupun di dalam konteks pemikirannya dia tidak percaya, maka itu yang terjadi. Ya Pak, kalau kita lihat arah pikiran itu sama dengan kita masuk kepada benteng tembok yang di dalamnya ada kebun. Yang mana kebun, kan saya jelaskan, yang mana kebun tadi itu kau menanam melon, menanam mangga, ataupun menanam semangka ya. Semangka, melon, dan mangga di dalam kebun itu. Begitu kau di dalam kebun itu, maka kau cari buah anggur tidak pernah ada, karena di dalamnya itu cuma ada 3 buah tok, melon, jambu, mangga. Ada 3 umpama melon, jambu, mangga, atau semangka, kan di semangka, mangga. Pandanganmu kalau cari buah ketemu 3 itu enggak? Ketemu 3 itu. Nah,
mana ada duren? Ya kamu harus lepas dari benteng ini, baru kau cari di mana duren, di mana anggur, baru ketemu di alam luar sana. Sama konteks pemikiran kalau kita pada satu tim kelompok, kau didoktrin dengan undang-undang sang hukum. Ini, keluar dari sini kau bakal mati tanpa persetujuanku. Tanaman satu, tanaman dua, kalau kau tidak taat kepadamu, duniamu akan hancur, ekonomi akan redup. Percaya sama saya. Tanaman kedua. Tanaman ketiga, kau kalau taat kepadaku, totalitas, seluruh uangmu bawa sini. Nah, jikalau kau cantik sini. Tanaman ketiga. Maka orang itu akan menemui konteks hukum tiga perkara itu. Karena dia di dalam bentengnya orang itu. Paham? Jadi salah-salah ada orang ya, alih-alih ada orang yang masuk ke link seperti itu, dia ketakutan keluar. Karena guru ini kalau ngomong terbukti. Terbukti, mati betul. Celaka betul, ekonominya hancur betul, dia diomongkan terbukti. Karena apa? Saya katakan dia berada pada temboknya orang tersebut, yang mana tanamannya cuma 3. Batasan. Ya kalau kita tidak meyakini kan berada di benteng luar. Maka orang itu ketakutan sekali, seolah-olah orang itu sang raja, sang terpilih. Coba rasakan Anda berada pada agama lain, ataupun Anda berada pada agama Muslim ya, kita merasakan aja coba. Seolah-olah bagimu mana agama yang paling benar? Agamamu kan? Biarpun Hindu sekalipun, biarpun Buddha sekalipun. Agama kita kan, karena konteksnya dia berada di dalam benteng tembok agama Buddha. Yang ditahu ajaran cuma itu aja. Nah makanya Rasulullah digelari rahmatan lil. Jadi kalau berada di dalam rahmat seluruh alam ini jadi enak. Dan situasi ya kita berguru kalau tidak berdurasi Rahman Rohim itu celaka. Karena itu konteks Dajjal. Jadi itulah guru-guru jebolan dari Dajjal itu tadi. Beda dengan konteks Al-Mahdi. Beda sekali. Yang disebut hakikiyah yang bertautan dengan hubungan dengan diri pribadi kita, bukan orang lain. Yang ilmu berhubungan dengan orang lain dan kita taat di sana berarti bukan hakikiyah. Jadi kalau ada seorang guru yang mengajarkan tentang konteks lain ya selain Rahman Rohim itu penganut Dajjal, yang sukanya menakut-nakutin murid, sukanya membuat aturan-aturan yang nggak masuk akal, dan ciri khususnya adalah di sang Dajjal tak akan pernah mengajarkan kasih sayang. Itu jadinya gampang kalau ada orang belajar ngaji kemudian paku. Sang guru kalau memang itu pilihan dari Al-Mahdi selalu dikagumi, selalu dirindukan, selalu dikangenin, bukan tambah ditakuti. Gitu. Rasulullahnya
merindui seluruh umat, dan umat mencintai Rasulullah itu Rasulullah. Makanya orang Jawa itu mengenal konsep mangasuh mingisin budi. Apa ngangsu budi pekerti? Mangangsu malaning bumi. Apa mengetahui dan menghormati hukum-hukum yang ada termasuk alam. Tegus. Tegus. Kemudian Mamayu Hayuning Bawono. Begitu konsepnya. Kita jangan sampai salah. Sekali kita salah menyesal. Ini konsep ilahiyah, kemudian belajar alamiah. Setelah itu baru ilahiyah. Konsep semua tersusun rapi. Ilmiah, bagaimana memprotoli semuanya ini sesuatu tersusun rapi secara ilmiah. Mampu mempraktekkan secara ilahi atau secara alamiah, yang mana kita menyesuaikan, beradaptasi dengan alam semesta. Baru kemudian kita konsep ilahiyah, kemampuan kecerdasan kita untuk mampu mengembalikan segala urusan pada Allah, dan kemampuan kecerdasan kita supaya bisa menyadari bahwa diri kita tak punya apa-apa. Itulah ESQ, emosional spiritualitas quantit, intelektual quantit, emosional quantit, spiritualitas quantit. Sering kita melakukan ritualitas, tetapi kita tidak sadar bagaimana cara spiritualitas kita. Mereka bersyariat dengan ritualitas, tetapi spiritualitas kita diri kita sendiri kadang nggak sadar. Harus dikemanin, harus diisi apa. Mereka penuhi masjid-masjid dengan berjamaah, tetapi mereka melupakan untuk memenuhi masjid-masjid kita fil alamina inakami. Masjid seluruh alam ini ada di dalam masjid kiblat kita. Isi di dalam batin kita cuma rasa. Kita mampu merasakan apa, maka kita terisi. Kalau kita tak mampu merasakan sesuatu kebijakan, maka di dalam diri kita nggak akan terisi suatu rasa. Bahkan Asmaul Husna kalau diwirid, ya Allah, ya Rahman, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Latif, ya Karim, sampai sobur, itu adalah konsep sifat yang untuk mengisi rasa. Makanannya dohir ya nasi, tapi makanannya jiwa ya disediakanlah menu 99 Asmaul Husna. Udah selesai. Sekarang kita dijadikan teka-teki futurilah. Apa futurilah? Seni dalam bertauhid. Seni dalam bertauhid. Kita di dalam rumah ini kan punya pisau untuk masak. Kemudian ada bantal untuk tidur, spring bed, yang ada rangkaiannya semuanya. Kemudian ada kulkas untuk menyimpan makanan supaya nggak basi. Terus kemudian ada sabun, ada cebok kalau untuk di kamar mandi kan. Konteksnya semuanya ini berbeda-beda semua, tetapi ada dalam konteks satu rumah. Sekarang dihadirkan manusianya. Ada anak yang umur TK, ada anak yang umur SMP, dan bahkan ada anak kita yang umur
23, 24, bahkan dia sudah menikah atau belum, terserah kalau pada umurnya. Dan apa yang di dalam rumah ini kan kepunyaan Gus Anton, termasuk kepunyaan anak-anakku. Kemudian kalau itu kepunyaan Gus Anton, berarti anakku bebas, gak ada yang sukar-sukar masuk dong. Nah, dalam kepemilikan ini dibedakan. Jadi masalah enggak anak yang TK itu ambil pisau? Sang orang tua kaget. Jadi masalah enggak anak kita yang mahasiswa ini ambil pisau? Bahkan enggak lewat pikiran, enggak perlu dikhawatirkan. Kenapa kita punya anak 5, 6 ataupun 10? Kenapa berbeda hukum? Tapi pada intinya semua kepunyaan siapa? Gus Anton loh. Karena ini rumahnya Gus Anton. Ada konteks rezeki halal yang disebut halal, ada konteks rezeki haram yang disebut haram. Terus lantas Allah kan menyarankan yang halal. Yang aku tanya, apakah yang haram ini Tuhannya berbeda? Tidak kan? Seperti sang ayah tadi saya. Kenapa anakku tidak boleh memegang pisau deketi kobor? Jawabannya kan simpel, karena belum akil balik. Jadi masalah enggak tak kasihkan anak umur 20 tahun pisau atau nyalain kompor? Enggak. Dan inti keseluruhannya, baik itu pisau, bantal, guling, apapun kepunyaan Gus Anton. Jadi Allah lah yang menguasai halal haram. Kata-katanya keliru, karena halal haram itu tidak ngefek bagi Allah. Itu hanya konsep penciptaan yang diberikan kepada makhluknya, cuman saran aja, kau jangan memakan yang haram. Akan ada masalah dalam hidupnya. Konteksnya kan begitu. Nah, di dalam ini semuanya kita harus bisa membedakan Al-Quran yang pada intinya bahwa semua kebaikan, semua keburukan, semua peristiwa, semua kejadian datanya la haula wala quwata illa billah, semuanya dari Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Baik itu kekuatan dipakai unsur positif maupun negatif, itu dari Allah semua. Dan Allah tidak terkena hukum terbatasi dengan hukum. Maka kalau Allah juga nggak masalah. Semua umat manusia dimatiin semua sama Allah. Apakah Allah bisa disebut Allah sang pembunuh? Oh, tidak, karena kepunyaan Allah. Predikat sang pembunuh dan pahlawan itu kan untuk manusianya, bukan untuk Allah. Begitu. Maka Allah mencabut itu loh, cabut itu nyawanya si B, si C, si D. Bukan berarti Allah maha pembunuh. Bukan. Gak enak omongan itu. Itu masuk ke ranah takdir, masuk ke ranah kudrat, irodat, mutakabir, masuk ke ranah sana. Makanya dan tidak dijadikan masalah bagi Allah dan bermasalah bagi manusia yang lain. Makanya diberikan landasan hukum untuk mengatur manusia supaya tidak bengkok hidupnya itu. Di situ kita kira-kira jadi landasannya bahwasanya kita diberikan landasan hukum untuk mengenal Allah. Siapa Allah yang sebenarnya? Diberikan landasan hukum. Tapi kalau manusia keliru mempersepsikan, maka dia akan menuju suatu hukum yang disebut Tuhan.
dia mentuhankan hukum yang ada gitu. Ayo resapi. Al-Quran menyatakan kafir, Allah yang menyatakan. Kalau kita membaca dan meneruskan dari ucapan Allah kan, kafir. Berarti yang berhak mengucapkan kafir siapa? Allah. Manusia kan nggak berhak, hanya membaca saja. Iya. Nggak ada. Korban. Semua manusia, loh betul. Semua manusia hakikatnya baik kok. Biarpun nggak ada agama sekalipun. Orang suka minum minuman keras di waktu usia 30, 35, nggak berhenti 40. Andai kata waktu nggak dikasih batasan oleh Allah, manusia akan baik semua. Dan andai kata mekanisme takdir itu tidak berlaku, manusia baik semua. Percaya enggak? Oh iya, karena saat dia keburukan ini suatu proses. Umpama dia peminum, ya peminum, pemabuk, wais, mau limo lah dilakukan pada batasan usia 30, 31, 32, 40, 41, 42, 50. Dia akan menurun konsepnya. Biarpun dia seknya tinggi, dia akan menurun. Semakin tua semakin menurun, semakin wale, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Andai kata manusia itu dikasih waktu 100 tahun, pasti surga semua, nggak ada yang neraka. Dan biarpun agama seluruh dunia termasuk Islam ini dihapus, tak ada agama, manusia akan kembali baik. Contoh juga Sunan Kalijaga, Raden Said tadinya berawal dari bayinya baik, kemudian manggil balik, kemudian jadi begal. Nah, proses yang menyatakan bahwa sang begal ini pengambil kesimpulan bahwa orang kejam itu dikarenakan saat proses dia mengambil batasan kesimpulan atau mati, maka menganggap sang begal Kojoyo itu manusia paling kejam di sini. Padahal ending daripada perbuatan Raden Said itu setelah merampok adalah jadi salah. Makanya nak wis tuwek ngono kuwi maune sing minum tanya, "Mbah, minum meneh, Mbah?" "Ah, Mbah wis tuwek." Tahu. Tahu ngono-ngono kuwi, loro kabeh kon nak wis tuwek kaya mbah iki repot kon. Rasakno. Iku agama enggak ono lho iku. Nah, kan aku bilang, umpama dimensi waktu itu ditiadakan dan takdir manusia itu rata-rata 100 tahun dan agama dihapus, semua orang cenderung ke baik bukan ke buruk. Kalaupun ada buruk, ini proses untuk dirinya memahami tentang hukum. Bener Bang. Jadi nak awakmu lagi stres terus mati bunuh diri. Emang. Sing jadi masalah kuwi sing sakno iku taline. Nah, itu sing jadi masalah. Nak gedene sakmono. Kuat gak taline? Luput taline kuat, cantelane kuat gak? Kae gak ono. Kuat nang ngene kene iki tendakku yo bejat iso mrene kabeh. Tambah rusak. Sing jadi masalah kuwi bukan awakmu gak apa-apa. Oh, engko dicentel nang ngene uwit-uwite melok doyo kan repot. Lumayan. Ya nak dadi lelembut, lha uwite sing ceblok ya. Gak sida tadi lelembut dong. Biasane lelembut iku nang wit iku, iki ora. Itu sing ampun. Lah kok gak ngeto nang wit iku, awite melok ambruk. Terus kesimpen nang di nyata sih nang wit juga duwe omah. Lah wong nang ngene iku ono wite melok ambruk. Akhirnya nang alam penasaran awakmu. Dron, bobotmu dodone wae piro? Tali ku pedhot, Cak. Orang sabar ya jaganya lebar. Oh iya sabar terus ngono ku yang gede lu sabar ngono ambakno dodong lah. Ini sabar. Malah awake ku wis kaya lapangan bal-balan.
Untung yo jenenge wedak iku kongkon nanggone wajah tu wajahia. Umpama wedak iku nang gegermu. Oh.